Pekerjaan menjadi seorang sopir adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia, mengantarkan dan memenuhi pasokan logistik kebutuhan nasional, seperti sembako dan lain sebagainya. Ya, seperti halnya seorang lelaki yang berasal dari Provinsi Lampung. Ia bernama Soleh. Aktivitas sehari-harinya menjadi seorang sopir milik perusahaan perorangan. Ia sudah berumah tangga dan memiliki 2 orang anak. Anak pertama seorang gadis yang baru saja masuk di sekolah menengah atas. Sedangkan anak yang kedua masih sekolah SMP. Ya, menjadi seorang sopir, Soleh jarang sekali pulang ke rumah. Apalagi terkadang rute yang harus ia tempuh sangatlah jauh, bisa memakan waktu sampai 15 hari perjalanan. Sedangkan penghasilan menjadi seorang sopir bukanlah bulanan, melainkan tonase yang ia bawa. Dan terkadang ia pun mendapatkan uang sisa dari uang jalan yang ia kumpulkan lalu ia berikan kepada keluarga di rumah. Hari demi hari Soleh lalui penuh dengan kesabaran. Ya, tentu saja karena Soleh sudah menjadi kepala keluarga. Segala macam resiko selalu ia hadapi. Terkadang mobil rusak di sebuah kawasan atau menghadapi preman di jalanan yang sangat sering terjadi kepadanya. Karena pekerjaannya selalu di jalan, segala macam mara bahaya dari tindak kriminal seorang preman kerap meresahkan seorang sopir termasuk ia. Hingga akhirnya ia pun selalu mempelajari ilmu kebatinan dari seseorang sesepuh yang ada di kampungnya. Tentu semua itu ia lakukan untuk bekal ilmu bela diri jika sewaktu-waktu menghadapi kriminal atau yang sering disebut dengan begal. Bahkan ia pun termasuk salah satu senior dari perguruan pencaksilat. Tidak hanya ilmu kebatinan yang ia pelajari, namun ia juga menguasai ilmu bela diri. 20 tahun lamanya ia menjadi seorang sopir. Lika-liku suka dan duka sudah biasa ia lewati. Hari demi hari pun ia lewati hingga akhirnya ketika sang anak telah lulus SMA. Tiba-tiba saja sang istri meninggal dunia disebabkan penyakit yang ia derita cukup lama kambuh. Ya, sebuah penyakit jantung kala itu yang membuat sang istri meninggal dunia. Soleh pun merasa sangat duka dan kehilangan atas meninggalnya sang istri. Akan tetapi bagaimanapun ya, istrinya yang bernama Ningrum adalah seorang wanita yang sangat-sangat baik. Mampu menerima Soleh apa adanya, menemani perjuangan Soleh dari nol hingga saat ini. Ia pun sebenarnya masih kalut dalam duka, namun ia masih mempunyai tanggung jawab menafkahi seorang anak yang baru saja lulus SMA. Dan Soleh pun berencana memasukkan sang anak ke salah satu universitas yang ada di Provinsi Lampung. Maka dari itu ia harus melawan kekalutan dan membangkitkan rasa semangatnya kembali demi tercapainya cita-cita sang anak. Akan tetapi sebuah rintangan kembali menimpanya. Ya, belum lama ia ditinggalkan sang istri. Kini ia harus terkena PHK. Karena bos dari Soleh mengalami kebangkrutan yang mengharuskan menjual semua kendaraan besar yang ia miliki. Mau tidak mau Soleh pun hanya bisa pasrah dan ia pun harus berpikir kelas kala itu. Mencari informasi dari berbagai perusahaan ekspedisi yang ada di Provinsi Lampung. Bahkan Soleh pun mencari informasi sampai ke Jakarta. Tentu saja ia lakukan karena sebentar lagi anak pertama akan masuk kuliah. Scroll demi scroll ia pun lakukan di HP-nya. Dan akhirnya ia pun menelpon salah satu rekan yang ada di Jakarta. Rekannya bernama Broto. Ia saat ini bekerja menjadi seorang sopir di perusahaan kelapa sawit yang ada di sebuah pulau. "Bro, kamu ada loka nggak buatku?" ucap Soleh di balik layar. Ya kalau loka banyak sih bro. Tinggal kamu mau apa enggak? Soalnya bukan di jalanan lintas kayak biasanya kamu bawa mobil bro. Sekarang adanya itu di kawasan perkebunan. Gimana, kamu apa enggak? Jawab Broto. Ya tentu saja kala itu Soleh tanpa basa-basi menerima tawaran dari Broto
bekerja di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di sebuah pulau. Tentu saja menjadi seorang sopir karena keahliannya hanya di bidang itu. Dengan tawaran dan bayaran yang cukup lumayan, membuat Soleh sedikit tergiur, apalagi ditambah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan yang membuatnya tambah yakin, dan biaya sekolah anak sudah menanti di depan. Ia pun tanpa memperdulikan sebuah resiko bekerja di sebuah perkebunan. Dan singkat cerita, Soleh pun berangkat dengan bermodalkan uang seadanya. "Duk, Bapak kan sekarang mendapatkan kerja jauh. Mungkin Bapak bisa pulang 2 bulan sekali. Nanti Bapak transfer buat kamu sama adik ya. Kemarin kan kamu sudah mendapatkan kos juga. Kamu kuliah yang bener, biar adikmu nanti dirawat sama Mbah," ucap Soleh kepada anak gadisnya sembari menghisap rokok. "Iya Pak," jawab sang gadis. "Mana adikmu?" Le, sini Bapak mau ngomong," panggil Soleh ke anak yang kedua. Tidak lama kemudian anak laki-lakinya pun menghampiri Soleh. "Le, kamu nanti selama Bapak sudah berangkat kerja, kamu bantuin Mbah, makan juga di tempat Mbah. Kamu ndak boleh nakal yo. Terus jangan lupa setiap hari rumahnya dibersihin. Kamu itu harus jadi anak yang pinter, Le," ucap Soleh kepada anak-anaknya. Dengan berat hati, Soleh pun akan meninggalkan anak demi mencari nafkah. Untungnya rumah orang tua Soleh hanya berjarak 3 rumah saja dari rumahnya. Jadi baginya nggak terlalu membuat khawatir akan keadaan anak. Toh selain itu anak-anak juga sudah besar. "Ya wis, Bapak mau berangkat dulu ya," ucap Soleh sembari menenteng tas yang berisikan pakaian miliknya. Dan terlihat anak-anaknya pun menyalimi sang ayah dengan melangkahkan kaki. Soleh menahan air mata yang akan jatuh terurai. Lantas ia pun bergegas berangkat. Dan singkat cerita, Soleh pun setelah sampai di Bandara Raden Intan Lampung, ia pun langsung terbang ke sebuah pulau yang memakan waktu kurang lebih 2 jam penerbangan. Sesampainya Soleh di tempat kerja yang baru, ia pun disambut banyak sekali rekan-rekan satu perusahaan. Dan terlihat satu rekan yang sudah sangat ia kenal pun berjalan menuju ke arahnya dengan senyum yang merekah, penuh dengan kebahagiaan kedatangan teman lama. Ya, kini bekerja di tempat yang sama. Ia adalah Broto. Broto pun langsung mengajak Soleh keliling mes yang disediakan oleh perusahaan sembari bercanda gurau. Dan setelah merasa lelah, mereka pun berdua menghabiskan untuk bernostalgia di sebuah warung kecil yang berada di pinggiran kebun kelapa sawit tidak jauh dengan mes. "Toh, kerjane aku piye toh?" tanya Soleh sembari menyeruput segelas kopi susu. Yo kerjane biasa lah. Kayak kamu menjadi seorang sopir dulu. Cuma di sini enak, bawa sawit doang," jawab Broto. "Ya wis lah, pokoknya besok kamu tahu sendiri. Kamu besok tak ajak ke kantor. Nanti kamu kan dapat SK. Nah di situ nanti ada keterangan gajimu, tunjangan, nomor kendaraan yang besok kamu bawa ada di SK semua, Leh. Sekarang kita santai dulu lah, nggak usah mikirin itu ya." Oke siap. Tapi Leh, kerja di sini banyak premannya loh Leh. Pokoknya besok kalau kamu bawa muatan masuk ke kawasan, ada yang minta duit kamu kasih aja ya 10.000. Biar selamat dan aman kamu Leh, ucap Broto. Ya, kala itu Soleh pun tertegun mendengar apa yang disampaikan oleh Broto. Tentu saja Soleh enggan memberi, bukan masalah uang, tapi cara dia bekerja yang selalu meresahkan sopir. Bahkan di sini Broto bercerita, preman yang ada di kawasan ini tidak segan-segan akan menghabisi sopir yang tidak memberi. Pernah sekali kejadian, seorang sopir berasal dari Jawa Tengah. Ia enggan memberi hingga akhirnya ia pun babak belur dihajar habis oleh kawanan begal penguasa wilayah itu. Setelah kejadian itulah para sopir tidak ada yang berani. Mereka semua takut jika ia akan dihabisi, bahkan selalu diteror selama ia tinggal di mes. Waktu demi waktu pun telah berlalu.
Pagi hari pun telah tiba. Soleh menyambut pagi hari dengan penuh antusias. Tentu saja hari ini adalah hari pertama ia bekerja menjadi seorang sopir angkutan kelapa sawit. Sembari menghisap rokok Samsu yang ia beli, sembari ditemani segelas kopi hitam, ia pun siap melibas jalanan perkebunan dan menghadapi semua rintangan yang menanti. Dan singkat cerita, setelah Soleh bersama Broto ke kantor, Soleh pun membawa sebuah truk canter baru. Hari demi hari pun ia lalui bekerja di perkebunan kelapa sawit. Awalnya ia bekerja tak ada sedikit pun ada gangguan, entah itu dari preman ataupun sebuah gangguan dari makhluk tak kasat mata. Tidak pernah Soleh itu mengalami, tentu saja karena kala itu Soleh masih baru, ia masih diawasi oleh atasan. Tentang masalah gangguan makhluk halus, sama sekali Soleh tidak takut. Ia tidak takut sama sekali dengan namanya hantu. Yang ia takutkan adalah hantu berwujud manusia yang mempunyai hati yang sangat bengis. Ya, itulah yang ia takutkan. Hingga akhirnya 2 minggu setelah Soleh bekerja, Soleh pun saat ini mulai membawa muatan dari kawasan 52. Ya, kawasan inilah yang dimaksud oleh Broto, sebuah kawasan yang dikuasai oleh kawanan begal. Pihak perusahaan pun sudah melepas tangan atas semua pola para preman. Mereka semua banyak sekali kelompoknya, dan terkadang mereka pun meminta jatah kepada perusahaan. Dan tidak segan-segan ketika pihak perusahaan tidak memberinya jatah, gerombolan preman itu pun akan mengobrak-ngabrik fasilitas perusahaan, bahkan sampai menyerang mes para pekerja. Dengan masalah itulah percuma juga lapor ke pihak berwajib. Yang ketangkap 5 orang akan tetapi 100 orang pengikutnya akan mengobrak-ngabrik fasilitas. Pihak perusahaan sudah enggan menghadapi para preman. Di tahun 2000-an pernah para pekerja baku hantam dengan kelompok kriminal itu hingga akhirnya memakan 1 korban jiwa. Disitulah perusahaan memberikan 20 hektar untuk mereka semua. Setelah kejadian itu jarang terjadi baku hantam lagi. Sebenarnya Soleh sama sekali tidak takut menghadapi para preman jalanan, karena ia pernah mengalami kejadian serupa. Ya, kala itu ketika Soleh sedang melintasi lintas Sumatera, dan bertepatan sekali di waktu malam hari, tiba-tiba saja kendaraan Soleh dikejar sepeda motor dengan 2 pengendara. Sembari memacu motor, preman itu pun meminta uang berteriak-teriak ke hadapan Soleh. "Woi, uang woi, 50, woi!" teriak para preman dengan memacu kendaraannya. Namun kala itu Soleh tak memberikan uang hingga akhirnya mereka berdua pun murka kepada Soleh. Lalu mereka berdua pun mengeluarkan senjata api dan senjata tajam. Akan tetapi Soleh tak sedikit pun merasa takut. Justru kala itu Soleh pun menepikan kendaraannya, lalu ia pun adu mulut, bahkan ia sempat baku hantam dengan 2 preman. Ketika sebuah senjata tajam ditusukkan ke tubuhnya, betapa terkejutnya 2 preman itu. Ya, kala itu senjatanya tidak mempan menembus tubuh Soleh. Dan seketika Soleh pun menggunakan jurus bela diri. Ia hantamkan kakinya ke arah preman itu, dan benar saja preman salah satu di antaranya mengalami patah di bagian kaki, dan yang satu lari terbirit-birit meninggalkan temannya yang sudah mengalami luka patah di bagian kaki. Semenjak kejadian itulah Soleh ketika melintasi jalanan yang rawan, ia selalu membawa besi tua yang biasa ia gunakan untuk mengganti ban. Ia letakkan di dekat dengan kursi kemudi. Tentu saja berniatan ia untuk mengantisipasi dan siap siaga ketika ada preman jalanan lagi. Dengan sejuta pengalaman menghadapi preman jalanan, Soleh pun sudah mempunyai banyak sekali bekal. Apalagi ia sudah dibekali dengan ilmu kanuragan dan ilmu bela diri yang ia kuasai. Ia sangat percaya diri untuk melawan para begal yang selalu meresahkan para sopir.
Bahkan ia tak segan-segan membantu rekan yang tanpa sengaja ia mendapati rekannya sedang ditodong oleh preman di tengah-tengah jalan. Dan singkat cerita, setelah Soleh selesai muat, ya akhirnya kala itu Soleh mulai memacu kendaraannya dengan perlahan, melewati jalanan yang sedikit berlubang yang membuat mobilnya miring ke kanan dan ke kiri. Dengan muatan 8 ton yang ia bawa, perlahan demi perlahan ia nyusuri jalanan di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit menuju tempat produksi minyak. Setelah ia melakukan perjalanan kurang lebih 10 km, ia mulai akan memasuki kawasan 52. Ya, memang kawasan ini tidak ada tandanya, hanya orang-orang pekerja perkebunan sajalah yang paham kawasan 52. Ketika dari kejauhan sudah mulai terlihat tanjakan yang sedikit curam dan terjal, Soleh pun menghentikan kendaraannya untuk bersiap merayap melewati tanjakan yang cukup terjal itu. Selama menanjak tidak nampak sebatang hidung orang pun. Dengan perlahan demi perlahan akhirnya Soleh pun mulai masuk ke jalanan yang datar. Dan benar saja, ketika sudah melewati tanjakan itu, mulai terlihat sebuah gubuk di pinggiran jalan dan satu orang dengan perawakan tinggi besar dengan berwajah bengis mulai berjalan ke arah tengah jalan. Ia pun melambai-lambaikan tangannya mengisyaratkan untuk menghentikan kendaraannya. Dan kala itu Soleh pun berhenti dan Soleh hanya diam tanpa memberi. Karena biasanya para sopir tanpa berhenti langsung memberikan selembar uang. Mereka semua itu sudah paham dengan sopir-sopir senior ataupun yang sudah lama bekerja di perusahaan kelapa sawit itu. "Woi, kamu orang baru ya?" "Orang baru keamanan 150.000, ucap pria itu menatap tajam ke arah Soleh. Dan kala itu Soleh hanya terdiam dan sedikit memberikan selembar uang 10.000. "Kamu gak dengar? 150 bukan 10.000. Kamu malah nantang ya?" jawab dari pria itu. Ya, dan di saat itulah pria itu mulai emosi kepada Soleh. Tidak lama kemudian pria itu pun memukul jendela mobil Soleh. Dan tidak lama kemudian teman-temannya pun datang untuk mengeroyok Soleh. Akan tetapi Soleh justru menghadapi semuanya tanpa sedikit rasa takut pun. Ketika salah satu di antara mereka menghantamkan bogeman ke arah Soleh, Soleh awalnya hanya berdiam, namun nampak ia tak merasakan apa-apa. Hingga akhirnya semakin bengis saja mereka semua. Dan di saat itulah Soleh melawan mereka semua tanpa babi bu lagi. Soleh pun menggunakan jurus ilmu bela dirinya tanpa menggunakan ilmu kanuragan yang ia miliki. Satu persatu preman itu pun terjatuh dan mereka semua pun kabur. Hingga akhirnya Soleh pun melanjutkan perjalanan. Perjalanan demi perjalanan ia melewati hingga akhirnya Soleh pun sampai di tempat produksi CPO. Sesampainya selesai bongkar muat, Soleh pun kembali. Akan tetapi ketika Soleh arah pulang, para preman itu sudah berkumpul kurang lebih 20 orang memenuhi jalanan kawanan 52. Dan tentu saja ketua rombongannya itu pun ikut. Ya, ia ingin melihat dan ingin menghabisi Soleh dengan tangannya sendiri. Ketua geng ataupun ketua rombongan para preman di kawasan 52 itu dijuluki dengan sebutan Bang Sumbing. Ya, karena bibirnya robek terkena sebuah sabetan senjata tajam. Bahkan di bagian tubuhnya pun banyak sekali dipenuhi bekas luka senjata tajam ataupun senjata api. Ya, dengan semua itulah ia bisa menguasai wilayah kawasan itu dan membentuk kelompok. Konon katanya Bang Sumbing memang sangat ditakuti di wilayah perkebunan itu. Bahkan ia pun sangat disegani oleh semua pengikutnya. Tentu saja karena kehebatan dan keberanian yang ia miliki. Setiap harinya kelompok dari Bang Sumbing ini meminta uang kepada para sopir. Tidak hanya di kawasan ini, bahkan anak buahnya pun sampai menyebar luas sampai ke jalanan provinsi. Para pengikut itu menyetorkan uang hasil meminta kepada para sopir disetorkan kepada Bang Sumbing.
Setiap harinya tidak mati 5 juta para pengikut itu menyetorkan kepada Bang Sumbing. Sangat luar biasa penghasilan dari Bang Sumbing, hanya diam, merokok, meminum, dan mengawasi para pengikut. Banyak sekali orang-orang yang setor setiap hari kepadanya. Namun kali ini ia sangat sekali geram dengan tingkah laku seseorang yang bernama Soleh. Ya, ia sangat sudah berani melawan kelompoknya. Dan singkat cerita, kala itu Soleh pun menghabisi satu persatu pengikutnya dengan ilmu bela diri yang ia miliki. Dan mereka semua mengalami luka, hampir semua mengalami luka di bagian patah tulang. Hingga akhirnya pertarungan antara Soleh dengan Bang Sumbing pun berlangsung. Mereka berdua pun mengeluarkan semua jurus yang ia miliki. Ketika Soleh sudah mulai terdesak dengan keadaan, hingga akhirnya Soleh pun melafalkan sebuah hijab yang sudah diijazahi oleh gurunya. Soleh pun memejamkan mata sekejap lalu berkonsentrasi. Kemudian sesaat Soleh pun mengarahkan bogemannya ke arah Bang Sumbing. Dan di saat itu benar saja Bang Sumbing terpental mengalami luka cukup parah di bagian dada. Hingga akhirnya Bang Sumbing pun dilarikan di rumah sakit. Dan di waktu itu dalam perjalanan Bang Sumbing pun meninggal dunia. Dan singkat cerita, setelah kejadian itu, Soleh sempat ditahan oleh polisi beberapa bulan, akan tetapi semua rekan kerja membela Soleh bahwa Soleh bukanlah pelaku, melainkan korban dari tindak pidana kriminal yang dilakukan sekelompok preman yang menguasai perkebunan kelapa sawit. Hingga akhirnya kala itu polisi pun membebaskan tanpa syarat Soleh. Dan di saat itulah Soleh pun diangkat oleh pihak perusahaan untuk menjadi ketua rombongan para buruh pekerja di perkebunan kelapa sawit tempat ia bekerja. Tentu saja pihak perusahaan bertujuan agar mereka semua para buruh itu aman dari teror para preman yang menguasai perkebunan kelapa sawit. Dan benar saja, ketika Bang Sumbing telah meninggal di tangan Soleh kala itu, semua para pengikut dari Bang Sumbing ketakutan ketika melihat sosok Soleh dari kejauhan pun ia sudah sakut dan sangat disegani. Dan disitulah selama ia menjadi ketua rombongan dan sampai saat ini Soleh pun masih bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit itu. Dan benar saja, selama Soleh masih tinggal di perusahaan itu, tak ada sedikit pun gangguan dari para preman yang dulunya sering mengganggu perusahaan itu. Dan perusahaan tempat ia bekerja, yaitu sebuah perkebunan kelapa sawit, sangat berterima kasih atas semua jasa yang dilakukan oleh Soleh, yang kini membuat perusahaan itu aman dari gangguan para preman. Selesai ya, sekian cerita dari salah satu teman kita. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Baik, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.